misalnya misalnya MOU tentang concerning, misalnya MOU concerning immigration cooperation gitu judulnya. Di bawahnya ditulis bahwa bikin apa namanya, misalnya the Ministry of Law and Human Rights of Indonesia atau Republic of Indonesia, and misalnya the Ministry of Internal Affairs of the apa of the Philippines misalnya. Seperti itu. Jadi ada pembuatan nama dari satu kesepakatan atau perjanjian tersebut, kemudian baru nama negara yang lakukan kesepakatan. Itu yang ada dalam judul. Kemudian yang ada dalam pembukaan itu wajib disebutkan terkait mengenai penyebutan nama negara. Nah, nama negara itu juga sama seperti yang di atas. Misalnya, meskipun saya di atas sudah ditulis di MOU concerning Immigration Cooperation between misalnya tadi the Ministry of Indonesia, bla dicetak dalam kapital dalam satu judul itu, kemudian di bawahnya dalam pembukaan dimulai dengan nama peneraan atau addressing daripada nama dari negara tersebut. Misalnya diulang lagi, the Ministry of Law and Human Rights, the Republic of Indonesia, and kemudian tadi the Ministry of Internal Affairs of the Philippines. Nah, itu disebutkan lagi, namun dalam huruf yang kapital. Nah, kalau di perjanjian dalam negeri itu tidak disebutkan seperti itu, tapi disebutkan adalah tanggal dulu, hari, tanggal, tempat, baru kemudian menyebutkan dari para pihak. Para pihak pun juga adalah merujuk kepada si penandatangan, jabatan dari penandatangan tersebut. Nah, kalau di perjanjian luar negeri adalah merujuknya hanya nama instansi dan negaranya saja. Tapi kalau di perjanjian dalam negeri itu ditujukan nama orangnya, kemudian jabatannya, alamat, dan kemudian juga dasar hukum dia orang tersebut dalam jabatannya yang akan melakukan penandatanganan. Kalau di luar negeri cukup dengan penyebutan dari instansi dan juga negaranya. Nah, yang kedua, setelah melakukan bahwa misalnya pembukaan ya, the Ministry of blah 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 and the Ministry of blah 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 Philippines misalnya have agreed atau consider as misalnya biasanya dalam satu pembukaan atau addressing dalam suatu perjanjian dokumen luar negeri itu ada yang suka mereka dibilang adalah para pihak atau the parties. Tapi ada juga yang tidak suka dengan penyebutan para pihak. Misalnya mereka bilang adalah mungkin the sides atau peserta, participants. Misalnya, ini tergantung daripada nuansa yang ingin diambil oleh kedua belah pihak. Kalau the party biasanya akan lebih merujuk kepada bahasa yang digunakan dalam MOU. Artinya dia akan lebih rigid dan kesannya adalah sangat-sangat formal. Tapi kalau misalnya dalam bentuknya LOI, biasanya orang akan menyebut rujukannya adalah sebagai participants atau para peserta. Sebetulnya sih kalau di bahasa Indonesia kan pun juga sebetulnya hampir sama, namun memang itulah bedanya dalam penggunaan bahasa di perjanjian dokumen luar negeri, komunikasi luar negeri, itu wajib sangat hati-hati karena interpretasi biasanya sangat berbeda saat kita merujukkan dalam bahasa ibu kita masing-masing. Nah, makanya dalam pembuatan selalu akan melibatkan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri untuk bisa memberikan gambaran atau masukan baik dalam hal wording maupun dalam hal rambu-rambu yang harus digunakan ketika membuat satu perjanjian luar negeri. Tapi ini bukan berarti bahwa kita tidak bisa dalam hal wording. Sebetulnya mereka hanya menanyakan biasanya kalau kita wordingnya sudah cukup dengan keinginan kita, mereka hanya menanyakan untuk memastikan bahwa itu tidak akan melanggar tadi ketentuan nasional yang berlaku di secara nasional di kita. Nah, setelah
dilakukan tadi bahwa penyebutan nama lagi, kemudian penyebutan para pihak atau peserta atau apapun, kemudian dibuatkan suatu konsideran. Kalau yang di perjanjian dalam negeri, konsiderannya adalah sama sebetulnya setelah penyebutan para pihak, kemudian konsideran merujuk kepada ketentuan-ketentuan formal atau ketentuan-ketentuan hukum yang ada, kemudian dituangkan dalam dokumen. Nah, sama juga dalam pembuatan kerjasama luar negeri, mereka juga membuat konsideran itu dibuat dalam konsideran, tapi lebih lebih cenderung biasanya dalam format yang umum, kemudian berujung kepada yang khusus. Nah, itu pun juga harus merujuk kepada biasanya pemberlakuan secara yang biasa, yang lazim dilaksanakan oleh oleh negara-negara secara internasional. Misalnya, konsiderannya adalah misalnya diawali dengan recognizing ataupun admitting atau kemudian noting, itu juga kalimat-kalimat seperti itu mesti juga harus ditempatkan dalam konsideran yang pas. Misalnya kita mau menyampaikan pesan bahwa perjanjian ini sebetulnya karena ada keinginan yang kuat dari kedua belah pihak, ini dalam skema bilateral misalnya, pihak yang kuat untuk melakukan untuk apa namanya, mengantisipasi atau memitigasi persoalan-persoalan TOC misalnya yang dihadapi oleh kedua negara tersebut. Makanya bisa kita melihat recognizing, artinya melihat atau mengenali atau menyadari bahwa apa namanya, persoalan TOC adalah merupakan persoalan yang perlu untuk mendapatkan perhatian bersama. Itu juga bisa dimasukkan seperti itu dalam wording yang nanti bisa kita buat. Makanya banyak sekali juga dalam wording itu kita biasanya buatkan dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, kemudian baru nuansa dalam bahasa Indonesianya kita buatkan setelah memang fix bahasa Inggrisnya dilaksanakan. Tapi kadang-kadang kita juga karena dalam pola terbalik, kita bisa membuat dalam bahasa Indonesia sendiri, kemudian diinggriskan, dan kadang-kadang itu butuh text time yang lama sekali karena dalam pemilihan kata kadang kita juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagaimana dalam bahasa ibu kita. Nah, setelah konsideran dibuat, jumlah konsideran terserah, artinya pokoknya whatever enough itu dibuatkan dalam atau dimasukkan dalam dokumen perjanjian sebagai pertimbangan terjadinya suatu kesepakatan atau perjanjian bersama luar negeri imigrasi. Nah, setelah semua dilaksanakan, dimasukkan, baru dibuat suatu pernyataan kesepakatan. Biasanya pernyataan kesepakatan itu dibuatkan dalam misalnya bentuk kalimat have agreed to apa, ada have agreed to conduct atau to settle atau to, tergantung dari ininya, dari judul tadi. Kalau judulnya misalnya agreement, berarti have agreed to apa namanya, to to conduct the following, misalnya seperti itu. Nah, kemudian itu yang di pembukaan. Nah, kemudian setelah ada penyebutan untuk pernyataan kesepakatan, maka dalam isi juga hampir sama, dibuatkan dalam seperti dalam perjanjian dalam negeri. Artinya ini akan ada maksud dan tujuan. Biasanya kita menyebutkannya itu objektif ya, objektif dulu. Misalnya juga atau juga kadang-kadang juga mereka membuat satu ketentuan umum, misalnya general, salah satunya misalnya general, artinya itu adalah satu hal-hal yang umum yang menjadi dasar ketika kita akan melakukan perjanjian. Jadi tidak akan ada interpretasi yang keluar daripada definisi-definisi yang kita adopsi dalam general tersebut. Tapi kebanyakan daripada suatu perjanjian dalam bentuk MOU atau LOI lebih cenderung langsung kepada maksud atau tujuan atau objektifnya daripada suatu
perjanjian itu dibuat. Setelah tujuan, kemudian akan dibuat satu ruang lingkup atau scope of cooperation. Nah, scope of cooperation juga hampir sama dengan yang di dalam negeri, artinya merupakan objek yang akan dikerjasamakan. Misalnya information sharing, atau kemudian capacity building, atau mungkin travel facilitation, whatever it is ya. Tapi itu yang akan dimasukkan ke dalam ruang lingkup atau scope of cooperation. Nah, yang berikutnya biasanya itu adalah penentuan siapa yang akan menjadi pejabat penghubung atau LO atau license officers, liaison officers, maaf, liaison officers, atau kadang-kadang dinamakan adalah apa namanya agencies representatif ataupun juga implementing agencies, tergantung daripada apa namanya ke apa namanya kepasan daripada si para pihak atau negara-negara yang akan melakukan kerjasama tersebut menganggap bahwa wording itu menjadi yang pas untuk disampaikan kepada kedua belah pihak. Kemudian setelah penghubung atau misalnya implementing agencies, kemudian pembiayaan juga harus disampaikan. Misalnya ada yang menyebutkan sebagai fees atau cost, itu tergantung daripada isi daripada di dalamnya. Terus kemudian jangka waktu juga perlu dimasukkan. Misalnya mereka menyebutkan entry into force ya, artinya masa berlaku, kemudian ketentuan perubahan atau amendment, atau kalau digital di perjanjian luar negeri adalah addendum, dan juga untuk penyelesaian sengketa atau dispute arrangement, misalnya pasti ada yang dibuat seperti itu. Nah, ada beberapa juga MOU yang kemudian menggabungkan antara misalnya jangka waktu, penyelesaian sengketa, dan ketentuan lain itu digabungkan dalam satu pasal. Tapi langkah lebih baiknya kalau kita melakukan suatu pembuatan dokumen perjanjian bersama keimigrasian luar negeri, minimal itu secara jelas atau rinci dipisah saja, tidak jadi masalah, karena itu akan menjadi proses ketika pun kita mengajukan ini sebagai inisiator untuk dokumen atau kesepakatan ini, biasanya mereka pun di negara lain pun menyepakati agar semua hal menjadi jelas dilakukan. Nah, ini adalah yang di cover atau yang harus akan menjadi final touch daripada dokumen perjanjian kerjasama luar negeri ini. Hanya bedanya kalau di perjanjian kerjasama dalam negeri itu menyatakan misalnya hari, kemudian tanggal, kemudian salinan, dan juga terakhir pasti dinyatakan adalah penandatanganan. Sementara kalau di penutup itu ada satu kalimat setelah penutup, misalnya di bagian isi ada ketentuan lain, setelah ketentuan lain sebelum penutup, kalimat penutup ada kalimat yang memang menyatakan bahwa semua pihak atau semua kedua belah pihak ini sudah mengetahui tentang isi dan juga mengakomodir tentang isi tersebut, sudah dipahami lah, artinya sudah dipahami. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa negara yang tidak mau kata-kata itu dipakai karena mereka mengira bahwa dengan begitu maka perjanjian ini menjadi sangat mengikat dan punya konsekuensi hukum yang luar biasa. Nah, padahal sebetulnya kalimat itu adalah kalimat yang memang lazim digunakan, artinya bahwa kalau di kita meskipun yang tantangan adalah bukan bukan dari kementerian yang mengajukan itu, maka kalimat itu adalah kalimat yang sudah disepakati oleh Kementerian Luar Negeri ataupun yang memang memegang full power, menteri yang memegang full power
penandatanganan itu sudah mengetahui isi tersebut dan kemudian menyetujui isi tersebut. Jadi kadang-kadang teman-teman mungkin ada lihat misalnya in witness of, kan ya, itu artinya sudah atau sudah menyatakan bahwa dokumen ini sudah diketahui dan sudah disepakati untuk ditandatangani. Nah, baru setelah kalimat tersebut, baru kemudian kalimat penutup yang memuat hari dan tanggal serta tadi salinan daripada salinan daripada perjanjian tersebut. Nah, salinan ini berbeda dengan yang di dalam negeri. Kalau yang dalam negeri biasanya rangkap 2, tapi kalau di luar negeri, ini yang kayaknya adalah rangkap 2 juga, tapi rangkap terserah rangkapnya ada 2 tergantung daripada bahasa yang dia. Kemudian kalau bahasa itu yang dipakai cuma 2, cuma 2 saja. Kalau tapi kebanyakan minimal adalah 2. Satu adalah bahasa Inggris, satu lagi adalah bahasa ibu masing-masing. Nah, contohnya kayak bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu kan hampir sama, jadi bisa dianggap bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah sebagai patokan ketika terjadi interpretasi yang berbeda, maka rujukannya adalah harus ke dalam bahasa Inggrisnya. Itu yang kadang-kadang kita juga harus menyadari ketika membuat perjanjian luar negeri, imigrasi luar negeri, maka wording itu sangat important. Membahas agar jangan sampai nuansa yang disampaikan itu berbeda dengan yang dalam bahasa ibu kita. Nah, ini adalah struktur dokumen perjanjian bersama luar negeri. Sementara kalau kita lihat dari struktur dokumen posisi, sangat-sangat simpel, tidak seperti dokumen perjanjian luar negeri ini. Ini hanya judul, kemudian saran posisi, dan saran intervensi. Nah, kalau judul, misalnya kita kalau bisa dokumen posisi, itu hanya memuat logo kementerian atau logo imigrasi ya, karena itu misalnya, kemudian judul pertemuan, kemudian nama agenda, karena dalam dokumen posisi itu akan memilah-milah semua agenda-agenda yang akan dibahas atau dinegosiasi dalam perundingan tersebut yang perlu untuk ditanggapi atau direspon sebagai bagian dari kesepakatan hasil dari pembahasan atau negosiasi. Nah, tapi sebetulnya ini juga dalam judul pun juga sebetulnya rely on your preference. Jadi tergantung daripada misalnya atasan rekan-rekan ini menginginkan misalnya formatnya adalah yang tidak baku seperti ini, artinya yang lebih memudahkan untuk pembacaan atau memudahkan dia untuk memahami terkait dengan posisi yang akan disampaikan. Jadi ini lebih free flow ya, untuk freestyle-nya, untuk pembuatan ataupun komposisi daripada di video. Namun intinya dalam struktur di dokumen posisi bersama luar negeri ini terdiri dari 3 tadi, judul, kemudian saran posisi dan saran intervensi. Kemudian di saran posisi itu apa isinya? Biasanya ada teman-teman yang ketika menjabat itu dia belum pernah mengetahui tentang isu yang sedang akan dinegosiasikan. Jadi kemudian di saran posisi itu biasanya dipakai oleh staf ataupun oleh yang merancang, dibuat untuk mengisi memberikan fakta-fakta, kemudian memberikan latar belakangnya, kemudian memberikan situasi perkembangannya bagaimana daripada suatu isu tersebut. Jadi nanti ketika akan memberikan posisi atau intervensi, si ketua delegasi ataupun sebagai negosiatornya itu akan memahami, misalnya agenda ini adalah terkait dengan hal X. Nah, dia akan memahami bahwa ternyata agenda ini sudah dibahas misalnya dalam kurun waktu 3 tahun, hasilnya begini-begini. Terus kemudian hal yang belum dicapai adalah seperti ini. Jadi nanti ada intervensi yang akan disampaikan
oleh si negosiator ini yang akan merujuk kepada kemanfaatan tadi daripada posisi atau saran posisinya. Nah, yang berikutnya adalah saran intervensi. Nah, saran intervensi ini sebetulnya lebih merujuk kepada pola yang diinginkan oleh si negosiator ini dalam hal untuk memberikan respon atau tanggapan agar itu bisa menjadi kemanfaatan buat si negosiator tersebut. Kalau memang tidak bisa tidak bisa disetujui oleh pihak yang lain, itu tidak menjadi persoalan. Namun pada prinsipnya dalam suatu dokumen posisi, dalam suatu saran intervensi, perlu dibuatkan satu posisi yang memang betul-betul harus memberikan manfaat kepada kita, bukan justru malah memberikan kerugian yang akan dialami ketika kita memberikan posisi. Jadi ini pun juga perlu kehati-hatian ketika Anda menjadi seorang pelaksana atau seorang drafter untuk suatu pertemuan, itu juga harus hati-hati sekali dan tolong untuk bisa dilihat dalam atau diformulasikan dalam saran posisi agar apa yang akan disampaikan nantinya akan menjadi sesuai dengan keinginan dan tidak akan memberikan kerugian bagi kita. Ini adalah konsep mengenai struktur dari dokumen dokumen kerjasama keimigrasian luar negeri. Nah, ini hanya beberapa contoh misalnya. Ini baru tahun 2018 sampai 2019 ditandatangani ya. Jadi masih mentah sekali, masih baru banget ya. Ini ada dua nih, yang saya sampaikan tadi bahwa di judul kita lihat ya, di judul di Indonesia akan mencetak ini. Jadi di Indonesia dan di Korea dan Korea ya, itu akan mencetak masing-masing dengan kertas masing-masing. Karena ini adalah Indonesia yang mencetak, maka tulisan ininya pun dari Indonesia. Jadi lambangnya Indonesia, ini juga lambang negara Indonesia, kemudian di sini penulisannya harus di Indonesia dulu dari sebelum Korea, sementara di sini juga dalam bahasa Koreanya pun juga sama, harus Indonesia dulu dan Korea sendiri. Nah, demikian juga ketika kita menyampaikan sudah sepakat dengan isi daripada perjanjian tersebut, kita akan memberikan versi Indonesia kita kepada mereka, kepada Korea misalnya. Kalau di sini kasus Korea, kita akan memberikan ini kepada Korea. Nah, Korea itu sendiri juga akan mencetak dalam bahasa Korea itu adalah ini bahasanya di sini adalah tetap Korea dulu, bukan Indonesia dulu. Tapi ini karena ini yang mencetak dari Indonesia, berarti Indonesia dulu yang harus diajukan sebelum dari Korea yang diajukan. Nah, yang kedua, karena dua-duanya adalah tidak ada penjelasan untuk bahasa, maka dibuatlah mereka pembahasan dalam bahasa Inggris. Jadi kita mencetak 3 versi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga dalam bahasa Korea. Tapi tetap sama bahwa ketika kita mencetak, kita akan merujukkan nama kita menjadi yang anggap saja kita sebagai inisiator daripada bukan dari si penerima. Demikian juga dari Korea pasti akan juga mencetak dengan lambang Korea di sini, dan juga mereka akan menempatkan nama mereka dahulu daripada Indonesia. Karena kertas dari mereka, ini juga dari mereka. Ini yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, tadi sudah ya, ini lambang negara, kemudian ini yang di judul nih, lambang negara, kemudian nama perjanjian, Memorandum of Understanding, kemudian nama negara yang bersepakat, itu nama kementerian kita, dan nama negara jangan lupa juga dicantumkan setelah nama atau kementerian yang akan melakukan kesepakatan. Nah, ini yang tadi saya bilang, setelah penamaan dari nama perjanjian, nama negara yang bersepakat, ini ada penegasan lagi sebelum kita menuju kepada preambul ini dalam pembukaan sudah ada, yaitu the Ministry of Human Rights
Kemudian di sini adalah addressing. Itu addressing itu artinya dianggap sebagai misalnya kalau di dalam perjanjian luar negeri kan misalnya Ministry of apa perjanjian ini di apa pada hari tanggal bla 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 telah bersepakat satu misalnya bapak siapa atau nama. Nah, kalau di sini disebutkan hanya nama instansinya, kemudian negaranya, kemudian di sini hereinafter referred to as, artinya selanjutnya dapat disebut sebagai. Nah, ini dia tidak mau meskipun namanya MOU, tapi dia tidak mau penyebutannya waktu itu kita sudah mengajukan namanya parties. Tapi kemudian dari pihak mereka mengajukan bahwa kalau party terlalu apa namanya rigid dalam hal nanti implementasinya dengan mengumumkan beberapa alasan, makanya kemudian kita juga menerima which is sebetulnya sides and apa party sebetulnya tidak apa tidak jauh berbeda lah artinya dalam arti tapi untuk bisa menjelaskan dan kita juga sudah bisa menerima terkait dengan alasan kenapa mereka lebih memilih pemilihan kata the side daripada the party. Oke, nah ini setelah addressing penegasan nama yang bersepakat, kemudian ada yang disebut dengan konsideran. Ini yang tadi saya bilang, konsiderannya itu kan akan bersifat umum. Kalau di sini yang pertama adalah memahami bahwa prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan kemudian integritas wilayah dan tidak saling merusuhi atau tidak saling apa namanya kalau bahasa gaulnya kepo lah ya, tidak saling saling mencampuri ya, maksudnya mencampuri, kemudian apa adil dan juga saling bermanfaat gitu. Itu kan sebagai konsideran kalau di dalam negeri biasanya lebih menutup pada undang-undang. Kalau di apa di luar negeri tidak seperti itu konsideran, tapi lebih ke arah satu misalnya kayak dari umum pemahaman tentang kedaulatan, kemudian pemahaman tentang apa namanya kira-kira tujuannya untuk pasangan ini adalah untuk apa misalnya kalau di sini setelah menyadari tentang tadi kedaulatan terus kemudian tentang kemerdekaan baru kemudian kita menurunkan lagi bahwa tujuan dari ini adalah kalau bisa dibuatkan dalam people to people link artinya dengan hubungan orang dengan orang yang akan lebih bisa apa namanya memboosting atau meningkatkan kerjasama yang lebih bagus. Itu juga menjadi konsideran untuk bisa dibuatkan. Kemudian yang berikutnya di sini adalah contoh saja nih ya. Ini determine artinya memang dua-duanya itu benar-benar kekeh untuk melakukan perlindungan dan untuk meningkatkan apa namanya kemanfaatan dengan memberikan fasilitas yang sah kepada orang-orang yang akan melakukan perjalanan. Kemudian baru kemudian agak merujuk ke khusus bahwa dengan apa namanya melihat kepada efektifnya kerjasama bilateral maupun regional yang berlaku yang berkaitan dengan misalnya manajemen perbatasan, manajemen migrasi, itu akan menjadi hal yang bisa untuk memperkuat kerjasama. Dan terakhir biasanya kita ditutup dengan sesuatu yang benar-benar menjadi satu poin kepada kita untuk benar-benar memang kita komitmen atau kita biasanya committed ataupun whatever ya kata-kata yang bisa dianggap sebagai gong untuk konsideran bahwa itu akan menjadi dasar yang utama bahwa kerjasama ini memang perlu dilaksanakan. Nah, yang harus tidak ditinggalkan adalah kalimat terakhir ini. Ini menjadi satu kewajiban bahwa untuk memagari bahwa tidak akan keluar daripada aturan-aturan yang berlaku di dalam negeri, maka perlu tulisan ini. Kursuan itu artinya mengikuti atau merujuk
kepada prevailing law atau undang-undang yang ada, dan juga regulasi atau ketentuan-ketentuan dari masing-masing negara, pihak negara yang bersepakat. Jadi ini perlu dibuat karena untuk tadi memagari apabila ada kepentingan yang tidak pas. Kadang-kadang kan ada negara yang menjadi party ke negara lain yang kemudian dia bisa memintakan itu kepada negara yang bukan party pada satu konvensi atau satu treaty, sementara di negara kita itu bertentangan dengan apa namanya ketentuan nasional, ya kita perlu pagari itu. Jadi itu tidak akan nanti terjadi suatu sengketa di belakangan di kemudian hari. Nah, terakhir adalah ada pernyataan kesepakatan. Ini judul dan juga pembukaan itu dibuat dalam satu apa namanya surat, dalam satu salah satu paper. Kemudian kita bilang bahwa yang tadi bilang bahwa have reached atau telah mencapai suatu kesepakatan sebagai berikut. Ini adalah pernyataan kesepakatan sebagai acuan daripada pembuatan kerjasama perjanjian bersama keimigrasian luar negeri. Kemudian di isi ini yang seperti saya sampaikan, itu isinya adalah terserah daripada kita, whatever you want, itu yang akan kalian inginkan, tapi setidaknya ada beberapa hal yang memang wajib untuk dimasukkan. Seperti misalnya tadi tujuan objektifnya apa, atau kalau dalam negeri itu biasanya maksud dan tujuannya, atau kadang-kadang ada juga yang kepingin menjelaskan bahwa ada cakupan atau definisi-definisi yang perlu dibahas di sini agar nanti dalam persepsinya tidak akan terjadi salah persepsi. Namun kalau kita sudah saling paham dengan hal-hal yang akan dikerjasamakan, biasanya kita langsung menuju kepada objektif. Objektif ini adalah tujuannya apa sih dibuatkan, sama dengan tadi yang di dalam negeri ya, dengan masukan tujuan. Kemudian yang kedua adalah area of operation. Jadi subjek daripada atau objek daripada suatu kerjasama, skupnya di mana, ruang lingkup itu apa saja sih. Nah di sini ada beberapa hal, misalnya exchange information. Kemudian tentang apa nih exchange information, tentang misalnya di sini tentang data tentang pergerakan atau data tentang lalu lintas orang, kemudian trennya bagaimana, itu seperti itu. Dan kemudian juga tentang aturan-aturan ataupun regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ataupun yang di Korea kalau dalam konteks perjanjian ini. Kemudian yang kedua juga tentang bagaimana informasi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan tentang keimigrasian. Kemudian ada lagi juga tentang pertukaran informasi mengenai metode operasi ataupun misalnya kita melakukan penangkapan atau pengawasan orang asing ataupun penangkapan misalnya penyelundupan manusia, perdagangan manusia, kita juga bisa memberikan itu sebagai pertukaran informasi. Nah itu tergantung dari kita keinginannya apa gitu. Kalau memang lingkupnya memang banyak sekali untuk dibuat, capacity building misalnya atau apa, mungkin teman-teman kan kemarin sudah disampaikan ya ada beberapa isu-isu yang bisa dibahas atau dimasukkan dalam satu konsep kerjasama keimigrasian luar negeri. Nah, ketika sudah dibuatkan objek daripada atau lingkup daripada kerjasama, kita perlu juga membuat satu mekanisme baru mengenai implementasinya bagaimana. Misalnya tadi kan informasi tentang misalnya metode penanganan, misalnya penanganan masalah perdagangan manusia. Nah, caranya bagaimana? Kita harus membatasi agar bahwa lingkup itu tidak melebar kemana-mana. Hal yang sensitif tidak menjadi bias. Artinya kita kan kadang-kadang tidak ada aturan nasional tidak boleh mengeksplor atau memberikan data yang memang sensitif secara
apa namanya, secara keamanan tidak boleh disampaikan ke pihak ketiga. Nah, untuk membatasi ini, ada juga yang memang dibuat dalam satu model, apa, klausul tersendiri. Tapi kalau yang memang tidak mau banyak klausul yang masuk dalam situ, maka dibuatkan satu barrier atau satu rambu-rambu untuk melaksanakan ini. Contohnya di sini adalah request for assistance. Artinya untuk mendapatkan pertukaran data tadi, kita harus ada satu skema bagaimana caranya mengajukan permintaan data itu. Nah, itu ditentukan dalam 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 satu klausul. Demikian juga klausul berikutnya adalah dibuatkan satu skema atau ketentuan bagaimana cara menjawab atau bagaimana cara menolak apabila memang informasi tersebut apa namanya tidak boleh diberikan meskipun secara perjanjian di skop atau di ruang lingkup perjanjian itu sudah disebutkan informasi boleh dilakukan informasi tapi kita batasi bahwa untuk bisa menolak bisa disampaikan dalam mekanisme yang sudah disepakati juga. Jadi ini bisa menjadi satu barrier kepada kita atau suatu apa namanya rambu-rambu agar dalam pelaksanaannya tidak terlalu melenceng daripada yang disepakati. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi harus ada juga penyebutan tentang implementing agencies atau LO atau pejabat penghubung. Kalau di dalam negeri biasanya pejabat penghubung ya. Kalau di kita di luar negeri perjanjian luar negeri ini hanya diberikan kepada siapa sih lembaga yang menerapkan dari perjanjian ini. Misalnya kalau di skema ini adalah untuk Indonesia, pihak Indonesia itu diwakili oleh Dirjen Imigrasi. Kemudian kalau di Korea adalah diwakili oleh Korean Immigration Service atau di imigrasi Korea. Kemudian di sini juga ada setelah itu ada ketentuan penyelesaian sengketa atau working group and dispute settlement ini dibuat dari satu ya pembuatan apa namanya sebenarnya working group itu boleh dibuat untuk pembahasan moneter ataupun pembahasan beberapa implementasi dalam kerjasama kemudian juga digabungkan dengan dispute settlement atau penyelesaian sengketa karena akan lebih memudahkan. Tapi kalau teman-teman misalnya merasa bahwa ini perlu dibuatkan sendiri, it doesn't really matter, akan lebih bagus. Cuman kadang-kadang dari pihak apa yang bersepakat ada yang tidak apa namanya, yang tidak sepakat dengan konsep tersebut. Nah, kebetulan ini juga awalnya konsep ini sebetulnya di breakdown, tapi kemudian dari pihak Korea menyampaikan lebih bagus untuk di merge atau dijadikan satu klausul agar tidak menjadi apa namanya susah untuk memahami dari isi daripada klausul-klausul tersebut. Kemudian untuk yang berikutnya adalah financial matters ini kalau di dalam negeri namanya pembiayaan ya. Jadi ini masing-masing juga diberikan ketentuan mengenai jumlah atau mekanisme ataupun ketentuan-ketentuan pembiayaan apabila dilaksanakan misalnya working group atau dilaksanakan misalnya ada apa sengketa itu penyelesaiannya harus ada apa namanya pembiayaan yang harus jelas siapa yang akan membiayainya. Kemudian ada juga aturan tentang amendment kalau di apa di dalam negeri biasanya kita bilang addendum ya. Kalau ini amendment artinya hal-hal atau ketentuan yang berkaitan untuk melakukan revisi atau melakukan penambahan itu ada ketentuan yang dibuat. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, nah ini saya sebutkan masa berlaku, kemudian biasanya disatukan yang entry into force, masa berlaku, kemudian masa berakhir, kemudian status legalnya bagaimana. Kadang-kadang ada yang membuat sendiri-sendiri, tapi kalau dalam konteks yang dengan Korea ini dibuat dalam satu konten, jadi tidak apa namanya, tidak terpisah-pisah. Kemudian, nah saya bilang ini kalimat untuk acknowledgement atau
untuk menyelesaikan kita setuju dengan bersama imigrasi luar negeri ini, maka ada satu kata-kata di sini namanya in witness whereof, dengan menyatakan kami memahami, kemudian the undersigned being duly authorized by the respective government have signed the present memorandum of understanding. Artinya sesuai dengan izin daripada pemerintah yang berlaku, maka kedua belah pihak sudah menyetujui dan memuaraf bahwa MOU ini sudah disepakati. Kemudian baru ditulis di bawahnya adalah ditandatangani dalam dengan salinan kalau ini ditandatangani di Seoul, kalau di Indonesia mulai tanggal, baru kemudian pernyataan untuk salinan itu dibentuk dalam apa. Misalnya salinan itu dibuat dalam Indonesia, Korea, English language. Nah, ini yang saya kemarin maksudkan bahwa penentuan nama pun juga dalam salinan teks itu pun harus kita yang didahulukan. Jadi kita mendahulukan kita dulu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Korea, lalu yang terakhir adalah bahasa Inggris sebagai nanti apabila ada satu salah persepsi, maka teks yang Inggris ini sebagai rujukan. Ya, di sini di suatu harus disebutkan juga in case of any divergence of interpretation, artinya kalau ada perbedaan interpretasi ataupun penerjemahannya, maka the English text will prevail, artinya teks yang dalam bahasa Inggris, dokumen yang dalam bahasa Inggris ini yang akan berlaku. Jadi baru kemudian ditandatangani oleh masing-masing negara, perwakilan dari negara. Nah, kebetulan waktu itu karena ada kegiatan kunjungan kepala negara ke sana, jadi kebetulan juga menteri kita juga sedang ada kegiatan, jadi pas hari terakhir kita sampaikan mintakan full power, kebetulan baru disepakati hari tanda tangan. Jadi karena kebetulan Menteri Luar Negeri di sana, jadi akhirnya beliau yang menandatangani perjanjian tersebut, meskipun MOU ini adalah MOU tentang imigrasi, tapi dalam Undang-Undang 24 2000 perjanjian internasional itu yang buat tanda tangan adalah Menteri Luar Negeri dan atau Menteri. Jadi kalau ada beliau ya udah berarti beliau bisa menandatangani perjanjian tersebut. Kemudian kalau ini adalah contoh tentang dokumen posisi kerjasama luar negeri yang kami sampaikan ya. Ada logo, ini terserah nih. Kalau yang ini preferensinya terserah dari masing-masing atasan yang akan membacakan atau membawakan membawakan terkait dengan masalah dokumen posisi ini. Nah, ini ada position paper, judul pertemuannya, kemudian tanggal, agenda. Agenda ini harus dibuat satu agenda, satu dokumen posisi kerjasama. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membuat satu kejelasan posisi ini untuk agenda yang mana, posisi ini untuk agenda yang mana. Nah, ini contohnya untuk tataran posisi ini adalah kebanyakan lebih pada tadi ada latar belakang. Kebetulan karena di sini yang jadi HLD atau yang jadi kepala delegasi saat itu sudah mengetahui perkembangannya, maka kisaran posisi pun juga tidak terlalu detail. Artinya karena ketua delegasi pun sudah memahami terkait dengan kita lebih arah yang akan merujuk kepada intervensi yang akan disampaikan. Nah, kenapa ada pasangan posisi, kenapa ada intervensi? Kalau intervensi ini sebetulnya penjabaran bagaimana kita menyampaikan posisi kita di forum atau dalam forum negosiasi. Nah, ini yang kemudian menjadi teman-teman mesti berhati-hati karena di sini banyak sekali harus juga melihat tentang
bagaimana kita memberikan intervensi kepada di forum, tapi tidak terlalu apa namanya ya, harus lebih berdiplomasinya harus banyak. Makanya kalau di kerjasama keimigrasian itu banyak sekali kita belajar bagaimana how to negotiate, how to bagaimana kita misalnya berperang atau how we act to be a diplomat. Nah, itu yang menjadi banyak hal yang menjadi harus dipelajari dalam dalam apa dalam pelaksanaannya. Memang tidak bisa 1 atau 2 hari atau 1 bulan kemudian orang jadi paham, tapi ini dilaksanakan learning by doing, artinya selalu sambil jalan kita juga saling mengamati, memberikan banyak coaching ataupun mentoring kepada teman-teman yang memang baru menangani hal tersebut. Dan biasanya tidak sampai 2 bulan mereka sudah pro dan juga sudah mahir untuk melakukan itu. Nah, nanti teman-teman kalau memang ada kesempatan berada di kerjasama apa luar negeri, kerjasama ini kita bisa apa namanya oke Mbak, Mas Aldo mau keluar, silakan silakan nggak apa-apa. Sorry baru dibuka nih. Pak Aldo, Mas Aldo kalau mau keluar nggak apa-apa untuk vaksin silakan. Kemudian teman-teman nanti kalau misalnya jadi ASN yang ada di Kermakim nanti bisa lebih banyak apa namanya cultivating untuk experience to be apa ya negotiator ataupun jadi drafter untuk perjanjian ini. Mungkin ini yang menjadi persoalan hari ini. Nah, berikutnya dalam waktu mungkin 20 menit ya. 20 menit kita latihan, nanti latihannya adalah diskusikan dengan kelompok. Kemarin kan kelompoknya sudah dibentuk ya. Masing-masing kelompok menyiapkan konsep dokumen kerjasama keimigrasian luar negeri atau dokumen posisi kerjasama keimigrasian. Terserah konsep Anda yang akan dipilih. Kemudian hasil diskusi bisa dibuat dalam bentuk paparan dan disajikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti minggu depan kita akan mendengarkan teman-teman hasil diskusinya yang sudah dibuat. Nah, ini untuk teman-teman saya kasih preferensi terserah misalnya mau membuat apa, mau membuat dokumen yang kayak tadi misalnya MOU ataupun LOI, dikira-kira aja nggak apa-apa. Artinya teman-teman punya bayangan kira-kira saya akan bersama dengan misalnya pihak lain, pihak luar negeri, bisa dengan organisasi internasional, bisa dengan negara, ataupun bisa dengan pihak-pihak yang lain yang sifatnya internasional. Kemudian untuk yang dokumen posisi ini bisa juga dibuatkan, bisa dibayangkan misalnya Bapak atau rekan-rekan sekalian bisa dalam satu pertemuan yang membahas masalah imigrasi, kemudian ada beberapa agenda yang dibahas dan itu nanti teman-teman buatkan tas posisi atau dokumen posisi yang bisa disajikan kepada apa namanya kepada ketua delegasi agar bisa membacakan itu. Nah, contohnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, nanti teman-teman bisa dibuat. Terserah kalau untuk yang dokumen posisi, mohon jangan dibuat agendanya yang terlalu banyak, misalnya minimal 3 lah, 3 agenda, kemudian bisa di cultivate untuk santusi dan juga intervensi. Mungkin demikian sebelum kita breakout session dibagi per grup. Ada pertanyaan mungkin? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siap. Izin bertanya, tadi kan telah diperlihatkan tentang dokumen. Suaranya kecil banget ya. Siap. Apa di saya? Izin, Pak. Tadi telah diperlihatkan dokumen perjanjian kerjasama yang pertama berbahasa Inggris, yang kedua itu berbahasa Korea, Pak. Dan logo negara tersebut kan masih sama-sama lambang negara Indonesia, Pak. Berarti pihak Indonesia yang menyimpan kedua naskah tersebut dan yang disimpan negara Korea itu apakah ada yang berbahasa Inggris juga, Pak, dan berbahasa Indonesia seperti yang kita simpan, siap izin arahnya, Pak. Iya, jadi gini Mas Brigade, jadi
Seperti yang saya sampaikan tadi, inilah bedanya ketika dokumen perjanjian bersama imigrasian dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri itu yang mencetak pasti satu orang, satu instansi yang mencetak. Bisa jadi yang mencetak adalah yang inisiatornya, bisa jadi juga yang menerima. Tergantung dari kesepakatan masing-masing yang mencetak. Tapi biasanya yang mencetak adalah yang inisiator yang akan mencetak itu dalam negeri. Kalau di luar negeri itu yang mencetak masing-masing. Masing-masing negara mencetak masing-masing. Dan itu harus dicetak dalam versi yang sama dengan yang dicetak oleh negara yang lain. Misalnya yang tadi bahwa kita punya versi Indonesia, kita punya versi Inggris, kita punya versi Korea. Semuanya kita cetak dalam dalam dokumen atau paper kita. Demikian juga Korea juga akan sama. Mereka akan mencetak yang versinya bahasa Indonesia, versi bahasa Korea, dan versi bahasa Inggris. Semuanya sama. Hanya tadi bahwa kalau yang mencetak Indonesia, nama Indonesia harus di atas semua dulu. Demikian juga yang penandatanganan harus di sebelah kiri bawah. Tidak boleh penempatannya misalnya karena dapat dari Korea nih, bahasanya versi yang Korea, kita menempatkan begitu aja. Tidak, biasanya kita akan tulisan Republik Indonesia pasti akan di atas daripada yang dari yang Korea. Itu pun harus di Korea pun juga demikian. Ketika mereka menerima konsep bahasa Indonesia yang kita buat, mereka akan mengganti, misalnya namanya kan pasti dibuatnya di bawah. Mereka akan menaikkan nama mereka di atas, sementara Indonesia akan di bawah. Demikian juga tanda tangannya, Indonesia akan digeser ke sebelah kanan bawah, sementara mereka akan di sebelah kiri bawah. Nanti pas penandatanganan mereka akan menandatangani 6 dokumen. 6 dokumen dan masing-masing akan membawa satu-satu. Membawa satu yang kita yang di-print oleh masing-masing. Jadi misalnya yang di-print kita 3 ya kita bawa 3, tapi itu yang di-print oleh kita. Tapi ditandatangani asli semuanya sama mereka, sama kita juga. Mereka juga sama seperti itu. Mungkin demikian, Mas. Siap, diterima. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira Mbak Ola ataupun bagian akademis bisa membreakout ke masing-masing ke kelompok. Kita sampai jam berapa nih? Jam 11.50 ya. 11.50 kita selesai, tapi ini hanya brainstorming dulu. Nanti masing-masing kelompok ya tentukan aja dulu mau bikin apa, mau bikin dokumen perjanjian keimigrasian luar negeri atau MOU atau LOU atau apapun, ataukah hanya akan membuat dokumen posisi saja, ya seperti itu. Baru kemudian nanti hasilnya dikirim ke saya pas pertemuan minggu depan. Jadi nggak masalah, masih ada waktu 1 minggu ya untuk teman-teman membahas ataupun mengerjakan itu. Demikian, silakan untuk Mbak Ola atau Mas Hari bisa di breakout semuanya menjadi 4 grup. Nanti saya akan mendengar teman-teman kira-kira grup 1 topiknya akan diambil apa, dokumen yang akan dibuat apa. Silakan. Bapak izin membuat, Pak.